Kabar. Oke, kabar baik. Oke. Sebelumnya teman-teman, aku pernah kenalin dulu ya, ini Ko Rifan Kurniawan ya, Value Investor Indonesia. Saya juga sebenarnya demen nih sama beliau nih, karena ada websitenya. Dulu saya juga belajar tentang Benjamin Graham gitu di website si Ko Rifan Kurniawan. Oke, gimana kabar kok? Kabar baik, kabar Mungkin baik. Thank untuk you. pertama-tama kita langsung nanyain dulu nih, market outlook di Indonesia tuh gimana sih kok? Kan kalau kita lihat nih, inflasi di US sudah mulai menurun, di Indonesia GDP-nya naik gitu. Menurut Ko Ya, Rifan Kurniawan nih view-nya gimana nih di Indonesia? oke. Jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan Mhm, kalau saya pribadi, saya tetap optimis ya, tetap optimis dengan market di Indonesia meskipun ya kalau secara global itu kan ya ada uncertainty kita bilang. Ya, mhm. uncertainty-nya mungkin beberapa teman-teman udah tahu, misalkan tahun 2022 ini diwarnai dengan inflasi yang tinggi, kemudian juga era suku bunga mulai naik, ditambah lagi dengan mungkin ada konflik Rusia dan Ukraina, ya. Tapi itu semua kalau menurut saya apa ya tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi market di Indonesia secara keseluruhan. Nanti mungkin kita bahas lebih detailnya di belakang. Tapi back to the question, kalau saya sih ngelihat mungkin kalau dalam jangka pendek ya Rian mungkin Mhm. akan ada fluktuasi dalam waktu dekat ini ya karena kan kita sama-sama tahu Bank Indonesia sampai dengan saat ini belum menaikkan suku bunga ya kan. Jadi Oke. ya mungkin bisa jadi bulan ini akan mulai naikin suku bunga, ya market mungkin akan volatile dalam jangka pendek, tapi in mid to long term saya masih positif lah, saya masih yakin bahwa market di Indo itu bakal tetap positif. Kurang lebih seperti itu, Rian. Oke, mantep nih jawabannya kalau Rifan. Nah, oke, terus kita ke next question nih. Tadi kan kita ngebahas tentang ketidakstabilan ekonomi ya, banyak poin-poin yang tidak terlalu mengindikasi keadaan market sekarang gitu ya. Nah, contohnya salah satunya adalah inflasi nih kok. Yang Mm-mm. kemarin kita tahu nih, barusan ada laporan inflasi baru ya di US turun, Mm-mm. luckily turun gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat nih secara data gitu ya, inflasi di US kan masih tinggi nih kok, masih 8,5%. Nah, Mm-mm. apakah inflasi yang tinggi di Amerika Serikat itu ngefek ke ekonomi Indonesia nggak? Menurut Korifan? Oke, nah jadi kalau kita bicara inflasi, nah ini mungkin kita back to basic dulu kali ya, Rian ya, supaya Hmm. teman-teman yang nonton IG Live ini juga paham konteksnya. Jadi inflasi itu sebenarnya apa sih? Inflasi itu pada dasarnya atau secara sederhana adalah kenaikan harga barang. Ya, kenaikan harga barang karena apa? Ya, karena umumnya adalah karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang, ya, kenapa sih kok 2022 ini bisa inflasinya bisa tinggi? Ya, secara sederhana ini nggak bisa dilepaskan dari pandemi COVID-19, teman-teman. Ya, di mana pada tahun 2020 ya semua negara terkena pandemi COVID-19. Nah, US pada waktu tahun 2020 mulai mencetak uang. Nah, jumlahnya ini banyak sekali. Ya, bisa sampai 4,5 triliun US dollar. Ya, jadi jangan di Indonesia, Indonesia itu GDP-nya adalah 1 triliun US dollar. Ya, jadi uang yang dicetak itu bisa 4 kalinya GDP Indonesia nih, teman-teman. Saking Hmm. banyaknya, ya kan? Nah, balik ke definisi awal tadi. Inflasi adalah naiknya harga barang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Ya, karena jumlah uang yang dicetak itu tadi banyak sekali, ya, maka ada istilahnya money supply. Ya, money supply itu adalah Hmm. jumlah uang yang beredar itu menjadi banyak di masyarakat. Nah, karena money supply-nya ini banyak, maka apa namanya harga-harga mulai naik. Ditambah lagi ada faktor ya krisis krisis energi tahun 2021, kemudian juga perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan supply chain atau bahasa sederhananya mungkin rantai distribusi dari sejumlah komoditas ya itu terhambat. Ya, jadi hukum Hmm. ekonomi lagi nih, hukum ekonomi dasar mengatakan bahwa ketika supply makin sedikit,
ya, maka harga akan naik. Nah, itu dulu cikal bakalnya nih. Nah, setelah kita paham konteks kenapa terjadi inflasi, ya, baru kita lihat by data. Nah, tadi Rian juga sudah sebutkan bahwa inflasi di US itu sekarang 8,5%. Sebagai gambaran, tahun-tahun sebelumnya itu mungkin ada di kisaran sekitar 4-5% lah dalam kondisi normal. Ya, sorry, 2-3%. Ya, berarti saat ini itu bisa 4 kali dari yang seharusnya dalam kondisi normalnya, bahkan tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Nah, kita mulai bahas lebih detail lagi nih. Inflasi itu dibagi lagi menjadi dua nih, teman-teman. Ada namanya inflasi inti, ada namanya inflasi non-inti. Ya, sederhananya adalah inflasi inti itu adalah inflasi yang tidak terlalu volatile, ya. Sementara inflasi non inti ini adalah yang sifatnya volatile. Nah, inflasi non inti itu apa? Contohnya misalkan pangan, ya pangan itu maksudnya bahan makanan, sama yang kedua adalah energi, komoditas. Nah, inflasi inti sebaliknya adalah inflasi yang mengeluarkan dua komponen tadi, mengeluarkan pangan dan juga komoditas. Nah, jadi back to data, inflasi secara keseluruhan US memang naik nih sempat ke 9,1, terus kemarin keluar data sempat turun ke 8,5. Tapi menariknya kalau kita lihat inflasi intinya saja, jadi inflasi yang di luar pangan dan komoditas, sebenarnya dari bulan Maret ke April, ke Mei, ke Juni, ke Juli, itu udah dalam tren menurun, teman-teman. Dan nggak setinggi itu, sebenarnya tertinggi itu di bulan Maret sekitar 6,5%, sekarang mungkin udah turun ke 5,9%. Nah, pertanyaannya tadi adalah, apakah akan pengaruh ke Indonesia? Sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya juga. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, inflasi di US-nya tinggi, sementara GDP-nya negatif, ya, maka ada kemungkinan terjadi yang namanya stagflation. Nah, stagflation itu adalah keadaan di mana inflasi tinggi, tapi ekonominya mandek. Ya, kebayang nih, aduh harga barang tinggi, tapi gaji saya nggak naik. Nah, gambaran dasarnya seperti itu. Ya, harga naik, tapi gaji saya nggak naik. Berarti kan sebenarnya kita dalam tanda kutip daya belinya turun. Nah, balik ke pertanyaannya Rian, apakah pengaruh? Pasti ada pengaruhnya. Kenapa? Karena US merupakan salah satu negara dagang terbesar bagi Indonesia. Ya, jumlahnya saya agak lupa berapa, tapi salah satu negara mitra dagang terbesar. Nah, jadi mungkin yang Indonesia selama ini mungkin banyak ekspor ke US, karena ekonomi di US mulai batuk-batuk, mulai masuk angin, pasti agak macet. Ya, pasti. Ya, tapi balik lagi, kalau saya melihatnya tidak terlalu terpengaruh. Ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Nah, demikian pula dengan di Indonesia nih, teman-teman. Sama, inflasi sekarang ini memang naik ke 4,94% ya, ya. Nah, tapi baru ya 4,94%. Nah, tapi kalau kita lihat inflasi intinya saja di Indonesia itu masih relatif cukup terkendali, yaitu di sekitar 2,8%. Jadi kalau digambarin pakai grafik, ini inflasi secara keseluruhan, ini adalah inflasi intinya. Nah, jadi inflasi intinya ini tidak naik setinggi inflasi secara keseluruhan tadi. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang menyebabkan inflasi secara keseluruhan itu ada dua, pangan dan energi. Nah, hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari perang Rusia dan Ukraina yang masih panas sampai dengan saat ini. Nah, tapi menariknya adalah kalau yang naik tingginya adalah inflasi inflasi non inti, which is adalah yang pangan dan energi tadi, ya, dua ini memang dikeluarkan dari inflasi inti karena memang volatile, signifikan, pergerakannya itu bisa cukup liar memang, makanya dikeluarkan dari inflasi inti. Nah, untungnya
kalau misalkan inflasi non inti yang naik, biasanya itu tidak berlangsung lama. Nah, jadi kita bisa expect bahwa era inflasi tinggi ini ya cepat atau lambat akan berlangsung normal. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya. Oke, thank you penjelasannya Korifan. Mantap nih. Berarti ya kalau energi yang non inti itu, inflasi yang non inti ya berarti tergantung harga energinya. Kan harga energi aja bisa naik. Kayak contoh batu bara dari 300 ke 400 cepet gitu ya. Nah, Betul. Pangan juga kemarin oke, kan terus katanya Indomie mau naik 3 kali 3 kali lipat lipat. ya katanya. Iya, tapi itu terlalu ngeri lah kalau 3 kali Kalau lipat. ngeri lah Oke, agak. tadi kan Korifan ada bilang US itu printing money untuk melawan pandemi COVID ya. Nah, ditambah berarti jadi money supply-nya bertambah nih teman-teman. Nah, menurut Korifan, ini money supply yang bertambah ini kan mendorong tingginya inflasi nih kok. Cara untuk mengecilkan money supply ini itu gimana kok? Ada beberapa cara ya. Jadi ini buat teman-teman paham juga ya. Jadi sekarang ini The Fed tuh lagi berpikir keras. Aduh, kemarin udah cetak duit 4 triliun US dollar. Sekarang duitnya Mhm. banyak dong. Inflasi Mhm. tinggi ya. Naikin suku bunga pelan-pelan itu udah jadi senjata pertama. Cuman kan udah naikin 25 BPS, aduh masih naik. 50 BPS, aduh masih naik. 75 BPS, aduh masih naik. Oke, baik. 75 BPS lagi baru mulai agak turun kemarin ini, ya kan? Tapi itu baru senjata pertama. Nah, senjata kedua gimana? Senjata kedua adalah the Fed bisa melakukan yang namanya QT atau quantitative tightening. Nah, quantitative tightening ini berkebalikan dengan quantitative easing. Kalau quantitative easing itu kan dari jumlah uang dari printing money tadi, the Fed beli-beliin surat hutang atau obligasi lah ya kita bilang. Nah, berkebalikan dengan QT itu the Fed mulai menjual surat hutangnya. Nah, jadi surat hutangnya dijual lagi, uang yang beredar di masyarakat mulai ditarik lagi nih ke bank. Nah, jadi kan pelan-pelan uangnya ditarik, ya jumlah uang beredarnya akan turun. Ya, contoh lain lagi apa? Bisa dengan mengenakan pajak yang tinggi. Ya, dengan pajak yang tinggi, ya berarti kan akan lebih banyak penerimaan pajak yang diserap oleh bank sentral. Ya, hal itulah yang kemudian membuat jumlah uang beredar di masyarakatnya perlahan-lahan akan akan mulai berkurang. Jadi itu beberapa di antaranya. Plus tadi kalau misalkan suku bunga dinaikkan, ya kan, secara paralel akan dibarengi dengan yang namanya kenaikan suku bunga obligasi atau biasa orang sebut dengan bond yield. Nah, ketika bond yield-nya tinggi, ya kan, orang akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya, ya baik itu di bank atau di pasar obligasi. Ya, jadi balik lagi nih, uang beredar di masyarakatnya pelan-pelan akan diserap. Jadi yang tadinya banyak sekali uang beredarnya, dengan diserap ini diharapkan jumlah uang beredarnya tadi akan semakin turun ke level yang seharusnya atau ke level yang lebih normal. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan tambahan nih kok. Nanti kan tadi kan Ko Rifan bahas tentang QT atau quantitative tightening ya kan. Berarti uangnya itu suatu saat bakal balik ke Federal Reserve. Nah, Mm-mm. uang yang banyak itu nih, let's say yang misalnya semua orang udah beli obligasi dari The Fed gitu ya. Jadi uang 4,8 triliun dolarnya itu diem di The Federal Reserve. Nah, uangnya itu nanti kira-kira untuk apa kok? Apakah Uh, didiemin aja gitu? Oke, nah jadi apakah uangnya ini nanti akan untuk saat ini itu menjadi simpanannya, untuk menjadi Hmm. simpanannya bagi si Federal Reserve. Ya, kita kan juga tahu bahwa US juga punya utang yang luar biasa besar juga, ya kan. Bahkan Mhm. kalau dibandingin sama GDP-nya US bisa 1,37 kalinya. Jadi kan ada istilahnya, mungkin teman-teman ada yang familiar dengan istilah debt to GDP ratio. Nah, debt to Mhm. GDP ratio ini ngebandingin antara jumlah hutang dengan GDP suatu negara. Nah, debt to GDP ratio US itu terakhir kalau saya nggak salah ingat sekitar 137%.
Nah, jadi apa namanya uangnya ini bisa digunakan salah satunya adalah untuk membayar hutang negara juga, ya kan? Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan apa namanya dengan uang yang kemudian ditarik lagi dari peredaran tadi. Nah, harapannya adalah dengan apa namanya dengan demikian jumlah uangnya tadi kan jadi keluar tuh misalkan ke negara lain, ya kan? Hmm, Nah, iya jadi benar. yang beredar di ada namanya M0. M0 itu adalah uang yang di Federal Reserve atau di bank sentralnya itu juga nggak bengkak-bengkak banget gitu. Mm-mm. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, thank you kok jawabannya. Oke, nah tadi kan kalau kita bahas juga sebenarnya The Fed itu naikin suku bunga acuan ya kok di US untuk battle the inflation. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kalau kita lihat nih suku bunga acuan di Indonesia itu stay di 3,5%. Nah, itu efeknya apa sih kok kalau suku bunga acuan nggak dinaikin atau nggak diturunin kok? Oke. Nah, jadi kalau untuk kondisi sekarang, teman-teman juga mungkin perlu dapat gambarannya. Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga di 3,5%. 3,5% itu adalah yang terendah sepanjang sejarah, teman-teman. Ya, jadi Hmm. per hari ini kita IG Live, itu teman-teman tuh masih menikmati apa atau ada di era suku bunga yang paling rendah. Nah, mungkin nggak tahu deh kapan lagi kita bisa menikmati suku bunga atau ada di era 3,5% seperti ini. Nah, balik ke pertanyaan, kenapa tidak dinaikkan? Nah, jadi gini, kalau misalkan teman-teman posisikan diri sebagai Pak Peri Warjionya nih, ya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia ini punya kepentingan. Kepentingan dalam artian harus menjaga antara di satu sisi harus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain harus juga menjaga tingkat inflasi. Nah ini jadi kayak teman-teman bayangin kayak kita lagi main juggling ball, ya jadi nggak boleh jatuh nih, ya dua-dua ini harus diseimbangkan. Nah kenapa? Banyak yang nanya kenapa kok sampai dengan saat ini The Fed nggak naikin suku bunga? Karena balik lagi ke inflation tadi, ya Pak Peri Warjio dan Bank Indonesia melihat bahwa oke, memang saat ini inflasi secara keseluruhan naik ke 4,9%, which is sebenarnya sudah di batas atas target dari Bank Indonesia. Ya, target dari Bank Indonesia itu kan 3% plus minus 1%. Jadi mentoknya itu di 4% inflasi. Ya, tapi sekarang udah ke 4,9. Loh, harusnya naikin dong. Ya, karena kan untuk apa namanya kalau misalkan inflasi naik secara teori harus naikin suku bunga supaya inflasi tertahan. Nah, balik lagi ke pemahaman atau yang kita obrolin tadi seputar inflasi inti dan inflasi non inti. Ya, balik lagi kalau dilihat inflasinya secara keseluruhan memang naik ke 4,9%. Tapi kalau dilihat inflasi intinya, which is balik lagi adalah inflasi yang di luar pangan dan di luar energi, itu masih di 2,8%. Nah, jadi Pak Peri ini ngelihat dan Bank Indonesia ngelihat, oke, inflasi masih terjaga, ya. Berarti masih belum ada urgensi nih untuk naikin suku bunga. Sementara tadi juggling ball yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, ya. Kuartal 4 2021, kuartal 1 2022 udah bagus nih, ya, udah naik ke atas 5%. Nah, makanya Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga supaya apa? Oke, inflasi saya masih anggap aman, saya mau genjot pertumbuhan ekonominya, ya kan? Hmm. Nah, jadi makanya kemarin belum lama ini kan keluar tuh data GDP Indonesia tumbuh ke 5,4%. Ya, nah cuman itu sisi positifnya. Balik lagi kayak yang namanya juggling ball, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa dengan Bank Indonesia saat ini tidak menaikkan suku bunga? Ya, konsekuensinya adalah apa namanya spread atau selisih antara BI rate yang sekarang di 3,5% dengan Fed rate yang sekarang ini di 2,5% itu cuma terpaut 1%. Dan balik lagi, ini tipis banget, ya, tipis banget. Teman-teman bayangin, ya, Bank Indonesia
kredit ratingnya itu triple B. Si US itu triple A. Ya, kalau teman-teman jadi fund manager, oke, saya punya duit nih, katakanlah 1T. Saya mending taruh di di US yang jelas-jelas dikatakan aman karena kredit ratingnya triple A tadi, ya, dengan bunga 2,5%, atau saya taruh di Indonesia ya, yang 3,5% tapi triple B. Kalau dipikir-pikir, kayaknya mending saya taruh di US deh, ya kan? Benar. Karena kan Iya, lebih aman, lebih selisih aman. lebih aman, tapi selisih bunga cuma selisih 1%, ya Mm-mm. kan? Nggak terlalu signifikan. Nah, makanya akan terjadi yang namanya capital outflow, teman-teman, atau arus kas keluar. Ya, mungkin kalau teman-teman baca di berita, investor asing melakukan net sell. Ya, kata-kata seperti itu yang mungkin akan teman-teman sering dengar nantinya. Gitu. Jadi konsekuensi negatifnya adalah capital outflow. Nah, kalau terjadi capital outflow, emang kenapa, Korifan? Kalau terjadi capital outflow secara besar-besaran, ini akan punya efek dominonya. Efek dominonya apa? Efek dominonya adalah ke nilai tukar rupiah, teman-teman. Ya, nilai tukar rupiah kita itu bisa melemah. Ya, proyeksinya bahkan bisa sekarang kan di 14.900 ya. Proyeksinya itu bisa ke 15.500 kemarin. Ya, nah jadi ada dua sisi dengan BI mempertahankan suku bunga. Ya tadi, sisi positifnya adalah pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, ya, kemudian juga tingkat pengangguran diharapkan juga bisa turun, tapi punya sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya apa? Tadi capital outflow, dan kemudian juga bisa menekan rupiah kita. Ya, jadi rupiah kita bisa melemah. Nah, kalau rupiah melemah, nah ini nanti ceritanya panjang lagi. Ya, ada emiten-emiten yang bisa terdampak negatif ya terhadap kalau rupiah melemah. Nah, konotasinya ke pasar saham adalah ke arah pelemahan rupiah tadi, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kenapa Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga. Oke, Gitu. lengkap nih jawabannya. Thank you, Kom. Oke, nah ini kita pertanyaan selanjutnya nih, Kom. Kenapa di US sama di China aja, negara maju seperti US dan China itu GDP-nya bisa negatif dua kuartal beruntun, contohnya untuk Amerika Serikat ya, Q1 dan Q2 Mm-mm. 2022. Nah, sedangkan di Mm-mm. Indonesia sendiri itu GDP-nya bisa tumbuh gede-gedean nih, kok. Itu kira-kira karena Mm. apa nih? Nah, ini good question nih. Ya, jadi gini, teman-teman bayangin ya, US itu tadi kita udah ngobrol habis cetak uang 4 triliun US dollar. Ya, yang tadinya banyak pengangguran, sekarang tiba-tiba dapat duit. Karena itu bantuan langsungnya tuh benar-benar langsung ke masyarakat, ya kan? Ada uang yang satu orang dapat berapa gitu kemarin saya lupa, ya kan? Jadi dapat duit kayak dapat duit gratis gitu kan. Akibatnya apa? Orang jadi punya purchasing power dong. Ya kan? Demikian pula tadi surat obligasi, surat hutang dibeli-beliin, ya kan? Nah, jadi roda perekonomian yang tadinya sempat mandek karena Covid, tiba-tiba nih berputarnya cepet. Nih kayak mobil F1 lah ya, dari yang ini tiba-tiba cepet. Ya kan? Itulah yang terjadi sepanjang 2021 lalu, ya kan? Nah, di tahun 2022 ini ya, karena inflasinya naik sedemikian cepatnya, The Federal Reserve atau The Fed tadi kayak ibaratnya kalau lagi nyetir mobil dengan kecepatan tadinya 100 km per jam, tiba-tiba kayak ngerem, cheat, ya kan? Karena tadi naikin suku bunga itu ibaratnya lagi ngerem, cheat, ya. Jadi yang tadinya ngebut tiba-tiba harus berjalan melambat. Nah, inilah yang sebenarnya saat ini sedang terjadi di US. Ya, dari yang tadinya full speed, katakanlah seperti itu, ekonominya ngebut, tiba-tiba harus dipaksa ngerem. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, sebaliknya, kenapa Indonesia masih positif? Indonesia juga sama, terkena dampak dari pandemi COVID-19. 2020 lalu kan sempat juga 2 kuartal tumbuh negatif. Ya. Dan begitu sudah pulih begitu sudah mulai recover dari COVID-19, ekonomi Indonesia juga mulai tumbuh. Tapi pertumbuhannya tidak sekencang Amerika tadi.
Jadi gambarannya kalau misalkan Amerika tadi kayak naik Formula One, ini mungkin kayak naik mobil passenger pada umumnya lah. Ya, jadi melaju, tetap melaju, tapi nggak yang sampai naik tinggi banget, nggak gitu. Nah, ditambah ya sekarang ini ibaratnya nih suku bunga belum naik. Ya, suku bunga belum naik artinya masih melaju seperti biasa. Ya, belum direm. Nah, mungkin mungkin bulan Agustus ini Bank Indonesia mungkin mulai akan menginjak remnya. Nah, tapi mungkin pertanyaan lebih lanjutnya, Pak Rifan, kalau gitu nanti apakah Indonesia masih akan seperti US, akan masuk ke dalam resesi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya kita perlu lihat ekonomi Indonesia ini seperti apa. Ya, ibaratnya nih kalau kita analisa perusahaan kan juga sama ya, kita lihat fundamental perusahaan kan ya, ada laba bersihnya, ada kesehatan keuangannya, ada arus kasnya. Nah, sama, negara juga bisa kita lihat atau kita cek ini negara sehat atau enggak nih, ya kan? Nah, ciri-cirinya apa aja? Ada banyak, tapi beberapa di antaranya misalkan kayak cadangan devisa, ya. Nah, cadangan devisa ini per bulan Juni 2022 itu ada di sekitar 136 billion US dollar. Nah, kalau dibandingin dengan impor, itu mencukupi atau bisa mengcover sekitar 6,6 bulan impor. Artinya apa? Artinya jauh di atas standar kecukupan internasional yang mengharuskan itu di sekitar 3 bulan impor. Jadi masih aman. Ya kan? Terus kemudian kalau kita lihat lagi dari neraca perdagangan, ya baik itu dari ekspor maupun dari impor, ya saat ini secara year to date masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, ya kan. Nah, ditambah lagi masih surplus. Kalau di tahun 2018-19 kita lebih banyak defisit, tahun 2021-2022 itu lebih banyak surplusnya, teman-teman. Ya, jadi tadi karena inflasi tinggi, inflasinya dari mana? Dari energi which is juga diantaranya adalah komoditas. Indonesia beruntungnya adalah kita negara penghasil komoditas, ya kan. Nah, jadi justru dengan energi yang tinggi Indonesia cukup diuntungkan sebenarnya, ya. Jadi makanya ekspornya kenceng nih sekarang. Nah, itu jadi balik lagi ke pertanyaan kenapa kok Indonesia masih positif. Satu sisi ya karena suku bunga masih relatif rendah. Kedua, kita justru ada diuntungkan juga dengan inflasi yang naik. Yaitu tadi salah satunya adalah dari energi, komoditi. Indonesia adalah negara net eksportir untuk komoditas. Nah, jadi Indonesia juga mendapatkan dampak positif dari inflasi tadi. Gitu kurang lebih. Oke, berarti kesimpulannya Indonesia ini masih jauh lah ya dari resesi karena harga komoditas yang naik, ditambah lagi Indonesia merupakan produsen komoditas, khususnya energi, dan ditambah dengan foreign reserve-nya di angka 6,6 bulan, padahal secara standar nasional itu 3 bulan. Nah, berarti masih aman banget nih teman-teman. Nah, mungkin Iya, ini masih untuk yang aman. terakhir nih kok. Sektor yang paling berdampak, entah itu positif atau negatif dari keadaan seperti ini tuh apa aja sih kok? Oke, jadi mungkin kalau kita bicara gini deh, kalau dari sudut pandang misalkan suku bunga naik ya kan, kemudian juga inflasi tinggi, kemudian rupiah melemah gitu ya. Kalau saya agak-agak menghindari perusahaan yang pertama punya hutang yang besar, terutama dalam denominasi US dollar. Nah, itu jadi saya agak hindari nih. Ya, kenapa? Karena kalau perusahaan punya hutang besar, ya, di saat misalkan nanti Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga, pasti akan ada efeknya di mana mungkin secara pertumbuhan ekonomi akan melambat juga. Meskipun mudah-mudahan nggak sampai negatif ya, cukup melambat. Ya. Nah, dengan ekonomi yang melambat,
ya kita bisa ekspektasi bahwa beberapa perusahaan mungkin akan terkena dampaknya, ya kan? Nah, kalau misalkan secara income atau pendapatannya turun, ditambah lagi dengan dia punya hutang yang besar, maka hutang yang besar akan membawa atau menghasilkan biaya bunga yang besar juga, teman-teman. Akibatnya apa? Secara bottom line dia akan turun. Apalagi dalam denominasi US dollar yang tadinya mungkin dia ambil utangan pas saat rupiah masih di 14.300 misalkan. Sekarang udah jadi 15.000. Berarti kan secara nilai hutangnya akan membengkak. Ya kan? Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh di beberapa perusahaan yang hutangnya dalam denominasi USD besar, nanti ada satu pos namanya adalah kerugian kurs mata uang asing. Ya, nah kerugian kurs mata uang asing tadi itu diakui di dalam income statement dan akan menurunkan si laba bersihnya tadi, teman-teman. Ya, jadi itu yang saya hindari. Ya, kemudian yang juga saya hindari adalah perusahaan yang terlalu bergantung pada bahan bakunya itu terlalu bergantung pada impor. Ya, kenapa? Karena balik lagi nih, supply chain mandek. Ketika supply chain lagi mandek, ya akan naik. Ya, inflasi akan naik, bahan bakunya akan naik. Nah, ketika bahan baku naik, tentu cost produksi suatu barang atau jasa juga akan naik. Nah, ketika ketika beban naik, ya sama. Ada kemungkinan secara bottom line perusahaan akan berkurang seperti itu. Ya, yang ketiga, saya juga cenderung menghindari perusahaan yang secara valuation itu overpriced atau overvalue. Ya, kenapa? Karena gini, ini mungkin sedikit teknis ya. Jadi kalau kita investor kan kita menghitung nilai intrinsik dengan memperhitungkan proyeksi growth di masa yang akan datang. Ya kan? Nah, saham-saham yang valuasinya mahal itu biasanya investor atau para fund manager menggunakan asumsi yang optimis. Oh, perusahaan ini divaluasi mahal, tapi masih ibaratnya itu dimaklumi ya atau ditoleransi karena proyeksi growth-nya bisa 30% atau 40%. Jadi ada asumsi yang digunakan adalah asumsi optimis. Sementara saat ini nggak bisa lagi kita gunakan asumsi yang optimis tadi. Ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka, tadi ibaratnya mobil akan ngerem dulu nih. Ya kan? Nah, jadi asumsi yang tadinya optimis, mau tidak mau, suka tidak suka, harus di-adjust. Ya, yang tadinya 30-40 mungkin bisa 15 atau 20%. Nah, jadi saham-saham yang valuasinya mahal tadi, yang tadinya ketika menggunakan menggunakan asumsi growth yang tinggi dan terlihat masuk akal, menjadi terlihat mahal saat ini. Dan hal tersebut akan membuat saham-saham yang valuasi mahal itu akan di-adjust turun oleh market. Gitu. Nah, jadi itu sih beberapa yang saya mungkin agak hindari ya, Rian dan teman-teman. Gitu. Jadi itu sih kurang lebih yang mungkin teman-teman perlu hindari di masa sekarang ini. Oke, thank you Ko. Berarti kita harus hindarin perusahaan yang memang banyak hutang. Maksudnya dalam tentu hutangnya lumayan banyak lah dibandingkan dengan asetnya gitu ya. Terus ditambah dengan kalau misalnya perusahaan yang menggunakan denominasi US. Utangnya dalam denominasi US, betul. Oke. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau bertanya nih dari kolom komentar. Tadi ada Salman izin bergabung. Iya, silakan bergabung. Nah, mungkin ada yang mau bertanya nih ya, langsung chat aja di bagian question. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih kok dari Jolan Sinaga. Bagaimana dengan masa depan CPO dan isu B40 kok? Ya, jadi balik lagi nih. Kalau CPO, ya ini kan Indonesia posisinya adalah sebagai net eksportir. Ya, jadi di tengah inflasi sekarang ini
sebenarnya dampaknya cukup positif juga terhadap CPO. Ya, dari yang tahun 2020 tuh cuma di sekitar 2.500 sampai 2.800 ringgit Malaysia per ton. Sempat naik kan ya kemarin kalau nggak salah sampai 7 ribuan ya kalau nggak salah ya, sampai hampir 7 ribu ringgit. Terus kemudian apa namanya turun sekarang ke level 4.000 ya kalau nggak salah 4 ribuan atau 4.500-an ringgit per ton. Tapi kalau kita compare ke tahun 2019-2020 lalu, harga saat ini pun masih 2 kali lipat dibandingkan dengan saat sebelum pandemi. Ya, jadi CPO termasuk salah satu yang diuntungkan. Nah, yang menariknya adalah sekarang ini pemerintah yang tadinya cukup bergantung pada ekspor, pelan-pelan nih mulai menurunkan ketergantungannya terhadap ekspor. Ya, jadi kalau nggak salah tahun-tahun sebelumnya tuh bisa 65% sampai 70% dari hasil produksi itu diekspor, ya kan? Nah, sekarang ini pemerintah mulai menggunakan CPO tadi untuk domestik. Salah satunya yang tadi sudah disebutkan adalah untuk biodiesel. Ya, nah biodiesel ini kalau saya lihat ini bisa menjadi apa ya sebutannya mungkin seperti source of growth ya menjadi daya atau sumber permintaan yang baru ke depannya yang dimana saat ini masih bergantung kepada ekspor dengan bertumbuhnya permintaan akan minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel ini akan perlahan-lahan naik ya bahkan proyeksinya adalah dalam beberapa tahun ke depan antara konsumsi domestik dengan ekspor itu bisa mulai berimbang gitu. Nah jadi singkatnya sih saya ngelihat bahwa CPO ini punya prospek yang menarik di masa yang akan datang ya karena kita jadi pegang kontrol nih sekarang kalau tadinya terlalu bergantung sama ekspor sekarang kontrolnya ada di domestik. Nah diharapkan kenaikan dari harga CPO yang terjadi di 2022 ini bukan hanya hype semata, bukan hanya jangka pendek ya tapi harapannya adalah bisa bertahan sampai tahun-tahun yang akan datang. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you kok jawabannya. Ini udah cukup menjawab tadi ya untuk Jolan Sinaga. Oke, mungkin ini kita kumpulin 2 pertanyaan lagi ya teman-teman ya, karena pertanyaan udah terlalu banyak nih. Kalau misalnya mau dipilih semua nggak keburu waktunya. Ya. Oke, ini saya pilih yang bagus nih ya dari teman-teman ya. Oke, oke, kok ini ada pertanyaan menurut saya lumayan bagus nih. Efek blue Mm-mm. kalau misalnya beneran disahkan itu efeknya apa sih kok ke emiten-emiten batu bara dan juga persemenan kayak gitu? Ya, oke. Jadi kalau misalkan blue ya, em, tapi udah belum sih kalau misalkan sekarang udah disahkan belum sih? Seharusnya sih udah, seharusnya udah kok di beritanya udah. Udah ya. Em, saya sih ngeliatnya gini, kalau misalkan blue-nya disahkan, ya ini memang jadi apa ya, jadi katalis positif lah ya untuk emiten batu bara. Cuman jujur saya belum bisa kasih statement yang terlalu atau pendapat yang terlalu bold sih untuk blue ini karena kalau menurut saya pribadi ya ini masih abu-abu gitu loh. Gitu. Jadi mungkin saya belum berani jawab atau kasih komentar yang ini pasti bagus nih karena begini gitu. Kayaknya belum lah ke arah sana. Gitu. Oke, mungkin karena belum terlalu kelihatan gitu kali ya Iya, iya, hasil dari soalnya iya, soalnya kayak beda gitu kayak iya belum belum terlalu kelihatan dan belum terlalu bisa diukur. Nah, itu yang pengen saya sampaikan. Hmm. Gitu. Jadi jangan sampai misalkan jadi over optimis tahu-tahu ternyata eh, apa realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Itu sih. Oke, thank Heeh. you kok jawabannya. Nih mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari teman-teman semua ya. Ini saya cari lagi nih yang bagus.
Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya untuk Korifan Kurniawan untuk sekalian juga menyelesaikan live hari ini. Nah, Mm-mm. ini ada yang bertanya nih kok. Kenaikan suku bunga acuan itu sebenarnya sentimen positif atau negatif sih untuk bank kok? Karena dari sisi profit, dari sisi laba itu pasti kan meningkat karena suku bunga acuan meningkat. Tapi mungkin dari sisi konsumen gitu ya, banyaknya kreditur itu mungkin berkurang. Nah, itu menurut Korifan gimana? Ya, jawabannya sebenarnya tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada struktur eh, gini. Kalau bank itu kan sebenarnya secara sederhana bisnis modelnya adalah dia mengumpulkan dana dari nasabah atau biasa disebut dengan DPK, dana pihak ketiga, untuk kemudian disalurkan lagi kepada debitur, ya kan? Atau disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, jadi kalau untuk bank-bank yang kita ngomong mungkin bank KBMI 4 deh ya. Bank KBMI 4 ya misalkan kayak Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI ya. Saya bisa katakan kenaikan suku bunga justru menguntungkan buat perbankan. Kenapa? Karena kalau kita bicara bank-bank besar, Bank KBMI Bank KBMI 4, mereka rata-rata punya struktur DPK yang mayoritas didapatkan dari apa namanya dana murah. Dana murah itu apa? Ada tabungan, ada giro. Nah, kalau yang namanya dana mahal itu deposito karena kan bunganya lebih gede. Nah, balik lagi, struktur DPK dari bank-bank KBMI 4 ini didominasi oleh dana murah, which is adalah tabungan dan giro. Ya kan? Sementara depositonya cuma kecil. Nah, kalau misalkan suku bunganya naik, kan suku bunga deposito ini yang akan lebih dominan menggerogoti laba dari perbankan. Tapi karena jumlahnya atau proporsinya kecil, relatif tidak terlalu berdampak. Dan di sisi kanan, dari jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan yang KBMI 4, ya, rata-rata mereka mengenakan suku bunga floating, ya, atau mungkin teman-teman lebih sering dengar istilahnya floating rate. Nah, dengan floating rate ini ketika suku bunga acuan naik, ya, maka bank juga bisa menaikkan suku bunga kreditnya. Nah, jadi kebayang ya, memang di deposito ini dia naik, jadi bank harus bayar bunga deposito lebih mahal, tapi karena proporsinya cuma kecil, nggak terlalu ngefek. Nah, sementara dari yang di sisi kanan, yang suku bunganya floating tadi, justru bank bisa menikmati pendapatan bunga yang lebih besar. Nah, tapi kalau untuk bank-bank yang mungkin relatif lebih kecil, ya, mereka biasanya terbalik strukturnya. Rasio DPK-nya tadi itu didominasi oleh dana mahal, which is lebih besar dari deposito. Karena kan mereka harus bersaing dong, ya kan? Mereka akan kasih suku bunga deposito returnnya lebih gede, ya kan? Nah, supaya menarik nasabah. Tapi dengan naik suku bunga, mereka harus bayar lebih banyak lagi tuh, ya, ke nasabahnya mereka. Nah, di sisi lain, ya, bank-bank yang lebih kecil ini mayoritas biasanya menawarkan kredit suku bunga fix, ya, karena kan mereka bersaing kalau floating kan orang biasanya agak-agak takut gitu kan. Nah, kalau fix orang akan lebih tenang. Oh, udah tahu suku bunganya misalkan 5%, ya udah 5% aja. Nah, di saat kenaikan suku bunga acuan, mereka tidak bisa serta-merta menaikkan suku bunga kreditnya tadi. Jadi pendapatan bunganya akan lebih terbatas. Nah, biasanya itu justru akan membuat bottom line dari bank-bank yang lebih kecil tadi itu menjadi turun. Nah, jadi makanya kenapa tadi saya jawabnya adalah tergantung, ya, tergantung dari struktur DPK-nya, tergantung dari struktur kredit yang disalurkannya, teman-teman. Nah, itu nanti jadi PR masing-masing untuk ngecek nih, ya, ini lebih banyak dana murahnya atau dana mahalnya, ini lebih banyak suku bunga floatingnya untuk kreditnya atau fixnya nih. Nah, itu yang jadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Kalau soal ada juga kan yang bilang kalau misalkan suku bunga naik, nanti orang nggak ngambil kredit lagi. Ya, jangan salah.
Kalau misalkan orang tetap punya duit, mau suku bunga naik pun, orang akan tetap pinjam, tetap akan mengajukan kredit kok. Ya, yang Hmm. menjadi problem adalah ada daya belinya atau enggak. Nah, ini balik lagi ke GDP. Ya kan, GDP kita Hmm. sampai dengan saat ini masih 5,4%, artinya masih ada momentum. Apalagi kalau kita bicara soal, ini mungkin agak teknis lagi, ada namanya CPI. Ya kan, Consumer Price Hmm. Index kita masih di 118. Artinya apa? Orang masih punya duit, daya belinya masih ada. Ah, itu sih yang pengen saya sampaikan. Gitu. Oke, ini insight-nya bagus banget nih, kok yang tentang banking saya juga jadi belajar soalnya. Oke. Iya, yeah, Oke, thank jadi you. kesimpulannya tergantung ya teman-teman ya, banking itu dia rugi atau enggak dari kenaikan suku bunga acuan. Soalnya Betul. tergantung dari struktur bank itu sendiri tadi yang Ko Ivan bilang, antara dana yang didapetin dari si bank itu yang untuk dipinjemin ke orang itu dana murah atau dana mahal, seperti itu. Oke, Ya, untuk live hari ini kita udah kelar. Ko Ivan, thank you banget. Saya dari pihak Sekolah Saham Indonesia. Thank you untuk Ko Ivan dan teman-teman semua di sini yang udah join ya. Insight-nya bagus banget nih untuk Ko Ivan. Thank you ya. Saya thank end you, Mas live-nya. Ian. Thank you teman-teman Thank you semua. all. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you.